Saudara, tim SAR gabungan terus menyisir lokasi korban banjir lahar hujan Marapi di Sumatera Barat. Salah satu lokasi yang disisir tim gabungan untuk mencari korban banjir bandang lahar hujan Gunung Marapi adalah di kawasan Lembah Anai, jalur jalan nasional Silayang, Kabupaten Tanah Datar. Lebih kurang 80 personel tim gabungan akan melakukan penyisiran hingga ke hulu sungai Batang Anai ini. Dari data yang dihimpun, diduga masih ada 6 orang lagi korban di titik ini. Mereka merupakan pengendara yang terjebak dan terseret arus sungai saat banjir lahar hujan melanda. Tim gabungan kembali melanjutkan proses pencarian korban lahar hujan Gunung Marapi di daerah Malibo Anai, jalur Jalan Silayang. Menggunakan perahu karet, tim gabungan akan melakukan pencarian hingga 3 hari ke depan dengan menyusuri sungai Batang Anai hingga 80 km. Mereka merupakan pengendara yang terjebak dan terseret arus sungai saat banjir lahar hujan melanda. Data terbaru yang kami peroleh dari Basarnas, total korban meninggal sebanyak 43 orang dan 15 hilang akibat banjir lahar hujan Gunung Marapi, Sumatera Barat. Hujan dengan intensitas tinggi di kawasan Gunung Marapi menyebabkan banjir lahar hujan menerjang Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat Sabtu malam lalu. Dengan derasnya banjir, tempat tinggal hingga kendaraan warga hanyut terbawa arus. Bencana itu dipicu hujan yang mengakibatkan luapan daerah aliran sungai yang berhulu dari Gunung Marapi. Banjir yang datang di malam hari itu tak hanya mengakibatkan kerusakan di permukiman warga serta infrastruktur vital seperti putusnya jalur utama yang menghubungkan Padang Bukit Tinggi, namun terjangan banjir juga menimbulkan korban jiwa. Warga yang selamat dari musibah itu bercerita, hingga kini masih dalam kondisi terguncang menghadapi musibah terjangan lahar dingin yang terjadi secara tiba-tiba. Namun perlahan warga mencoba ikhlas sambil menunggu waktu yang tepat untuk kembali dari tempat tinggal sementara bertahan di pengungsian. Kami mungkin shock, jadi sekarang itu karena kita posisi lagi berduka, memang menyiapkan mental lah. Kita butuh keikhlasan, betul-betul ikhlas, seikhlas-ikhlasnya. Di tengah bencana, warga bergotong royong membersihkan puing hingga coba mencari sanak saudara dan kerabat. Hingga kini, tim SAR gabungan fokus untuk menyisir daerah terdampak guna mencari korban hilang. Antara lain lewat pendataan dan pemetaan untuk menentukan titik-titik yang terindikasi terdapat korban. Hingga Senin siang, 41 warga tercatat meninggal dunia dan 17 hilang. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, banjir lahar hujan yang melanda sejumlah kabupaten di Sumatera Barat Sabtu malam lalu dipicu hujan yang mengakibatkan luapan daerah aliran sungai yang berhulu di Gunung Marapi di Kabupaten Agam misalnya. Korban ditemukan antara lain di Kecamatan Sungai Pua dan Canduang serta Ampek Koto. Limpasan banjir ini menerjang Nagari Buki, Batabuah, Canduang. Sementara di Kabupaten Tanah Datar, kecamatan yang terdampak antara lain Kecamatan Sapuluah Koto,
Parambahan, Kecamatan Batipuh, Pariangan, Kimakum, dan Sungai Tarap. Banjir bandang di wilayah ini dipicu luapan Sungai Malana yang berhulu di Gunung Marapi. Hingga sore ini tercatat 43 orang meninggal dunia, sementara 15 orang lainnya masih hilang. Korban terbanyak ada di Kabupaten Agam 19 orang, Kabupaten Tanah Datar 14 orang, dan Padang Panjang 2 orang. Dahsyatnya banjir lahar hujan yang terjadi pada Sabtu malam lalu membuat sejumlah titik terdampak. Lalu seperti apa kondisi terkini? Sudah ada jurnalis Kompas TV Rio Yohanes di Tanah Datar. Rio, bisa Anda gambarkan seperti apa kondisi terkini di Tanah Datar? Apakah proses pencarian korban masih berlangsung, Rio? Ya, Cynthia, hingga pukul 16 ini proses pencarian korban di daerah Kabupaten Tanah Datar masih terus berlanjut. Seperti SOP yang selalu diterapkan oleh Basarnas, itu baru akan diberikan nanti. Dan sejauh ini dari pencarian hari ini itu tim SAR gabungan berhasil menemukan 6 orang lagi korban di Kabupaten Tanah Datar. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dan dari penambahan jumlah 6 korban ini, total saat ini jumlah korban akibat keterjangan banjir lahar Gunung Marapi ini sudah berjumlah 43 orang. Demikian, Cynthia. Rio, saat proses evakuasi atau proses pencarian korban, apakah ditemukan hambatan saat ini, Rio? Ya, untuk hambatan memang sejauh ini masih berkaitan dengan cuaca dan medan. Seperti yang di daerah aliran sungai Batang Anai, ini karena bibir sungainya terlalu lebar dan juga arus besar, cadat-cadatnya besar dan juga ada cekungan yang dalam hingga 3 meter ketinggiannya, ini sedikit menyulitkan petugas dalam melakukan penyisiran sepanjang aliran sungai. Dan menyikapi hal ini untuk menutupi kekurangan ini, tim SAR gabungan menambah jumlah personil. Pagi itu pencarian dilakukan dengan 80 orang dengan melakukan penyisiran perahu karet dan penyisiran secara manual berjalan kaki di pinggiran sungai, di kanan pinggiran sungai. Dan alhamdulillah pencarian dilakukan. Dari 6 korban yang berhasil ditemukan pada hari ini, 1 diantaranya melakukan yang ditemukan di daerah Batang Anai tersebut. Demikian, Cynthia. Lalu bagaimana dengan rumah warga yang terdampak dan hingga saat ini berapa orang atau warga yang mengungsi, Rio? Ya, Cynthia dan juga saudara, untuk terkait dampak terhadap warga, seperti yang saya melaporkan ini, saya saat ini berada di Nagari Pandai Sike, tepatnya Jorong Paku, ini di daerah Kabupaten Tanah Datar. Di sini masih saja proses yang dilakukan oleh petugas gabungan adalah membantu pembersihan material sisa terjangan lahar dingin. Dan di sini tidak hanya petugas untuk mempercepat, warga pun ikut membantu. Mereka juga mengambil peran di dapur umum sehingga kinerjanya saling bahu membahu untuk mempercepat proses pembersihan di daerah yang terdampak. Dan dalam pembersihan ini memang warga dihentikan. Sementara di bangunan-bangunan sekolah yang ada, bangunan sekolah, serta ada beberapa dari antara mereka juga banyak memilih untuk di rumah tanah mereka yang tidak terkena dampak dari banjir lahar hujan Gunung Merapi. Demikian, Cynthia. Lalu untuk di kawasan wilayah Kabupaten Tanah Datar ini, apakah banyak logistik yang masih dibutuhkan warga dan bantuan sudah sampai di sana belum, Rio? Ya, Cynthia, terkait bantuan logistik seperti tempat saya melaporkan ini di Jorong Pagu-Pagu, Nagari Pandai Sike, ini tadi juga sudah lewat mobil untuk membawa bantuan. Bantuan sudah datang, silih berganti, masih sekitar bantuan logistik. Dan tadi saya lihat masih satu mobil kita yang masuk ke daerah ini untuk membawa kasur untuk keluarga yang mengungsi di fasilitas umum. Dan untuk sejauh ini konsumsi makanan ini sudah cukup mencukupi karena di sini mereka juga dibantu oleh warga-warga yang lain menyumbangkan bahan makanan mereka untuk dimasak di dapur umum. Demikian, Cynthia. Rio, untuk curah hujan sendiri seperti apa? Adakah imbauan bagi warga untuk tetap waspada mengingat ada dugaan akan terjadi susulan banjir lahar hujan? Ya, untuk himbauan kepada warga memang dari awal BMKG sudah melakukan masyarakat mewaspadai adanya ancaman banjir lahar hujan susulan. Mengingat memang hingga saat ini Gunung Marapi sendiri masih erupsi walaupun kecil-kecil, tapi masih erupsi.
potensi untuk terjadinya banjir susulan masih cukup besar di tengah ancaman curah hujan yang cukup tinggi dan antara sedang dan tinggi yang akan melanda, diprediksi oleh BMKG akan melanda Provinsi Sumatera Barat hingga tanggal 20 Mei nanti. Demikian, Cynthia. Rio, bagaimana dengan lokasi ataupun jalur? Apakah masih ada lokasi warga atau permukiman yang terisolasi? Ya, Cynthia, untuk warga yang terisolasi hingga saat ini, hingga petang ini memang ada satu daerah, satu nagari di Kecamatan Tapuloh Koto di Kabupaten Tanah Datar ini yang terisolasi karena memang salah satu akses mereka itu hanya cuma satu jembatan yang pada minggu malam itu jembatan yang menjadi akses satu mereka ini terputus. Tapi untuk sejauh ini memang pemerintah sudah mengoptimalkan untuk penyaluran bantuan ke daerah yang terisolasi ini melalui jalur sungai dengan perahu untuk menyalurkan logistik bantuan kepada warga-warga yang terdampak. Jelang ini nantinya segera akan dibuatkan jembatan darurat untuk penyeberangan sementara bagi warga nantinya. Demikian, Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Rio Yohanes melaporkan langsung dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.